Kita lanjutin nomor 26. Ini Wabi Bioket Oh, ini dari tahun jawabannya. lalu. Itu udah ada jawabannya. Tapi nanti kita cekin ya. Kadang ada yang beda juga. Ini compile ya. Heeh, itu compile-nya senior. Oke. Nomor 16. Nomor 16. Nomor 26. Perempuan 16 tahun malah menyerit perut bawah selama setahun terakhir. Tiap bulan nyeri itu makin parah. Belum menstruasi tapi sering merasakan tekanan di perut. Terdapat tonjolan hitam di vagina bagian dalam. Penyebab paling mungkin, apa nih? Ya paling mungkin himen imperforata ya. Nyata nih. Himen imperforata itu himen yang nggak ada bolongnya. Himen, Oh, ini imperforate himen. yang katanya nggak menstruasi itu. Yang sampai Nah, jadi dia itu nggak mens bukan gara-gara gangguan menstruasinya bukan. Dia numpuk. menstruasi tapi nggak bisa keluar. Nah ini kalau di MRI dia numpuk di dalam vagina sama vesikel sama uterusnya. Jadi nonjol kayak gini gede ini kan. Berarti Itu isinya darahnya, menstruasinya ketampung di situ. Makanya tiap bulan dia sakit toh. Nih, tiap bulan nyerinya makin parah karena ketambahan eh, darah lagi tiap bulan kan. Nah, waktu diperiksa ada tonjolan hitamnya di vagina bagian dalam. Ya itu, nih kalau kita cek tonjolan darahnya itu, nah kayak gitu. darah Darahnya beku. nonjol di belakang himennya, darah bekunya itu. Ya paling mungkin ini sih. Berarti infeksi. Apa? Kalau itu enggak. Bisa infeksi, bisa enggak. Ya Karena betul, karena menstruasi. vagina isinya bakteri toh. Tapi bisa jadi enggak infeksi, belum tentu infeksi. Ya nanti diinsisi aja himennya. Ya, kalau kan Ya itu dikeluarin, darahnya ah, dikeluarin. dan itu ketahuannya pas usia 16 tahun. puber. Iya, jadi dikira dia itu nggak pernah menstruasi. Tapi kalau lihat ciri sekundernya, ya keluar payudaranya tumbuh, ya rambut keteknya keluar, gitu kan. Secara hormonal berarti normal Secara atau hormonal normal. Ini masalah anatomi. Berarti ini betul himen imperforata. Vaginismus? Bukan ya? Vaginismus itu apa? Vaginismus itu kaku eh, di vaginanya, spasmenya vagina itu. Involuntary tightening or spasm of vaginal muscle. Jadi ini akan bikin vaginanya jadi keras, ketat ya. Jadi menyulitkan buat penetrasi gitu ya. Jadi kalau mau berhubungan seks dia susah, penisnya susah masuk dan jadi nggak nyaman rasanya. Tapi kan nggak ada keluhan kayak gitu kan? Caranya nggak sama. Sumbatan tuba falopi, sumbatan tuba falopi harusnya nggak ada masalah sama menstruasinya ya. Paling ibu-ibu hamil, ibu-ibu tua sudah nikah lama nggak punya anak, gitu kan? Karena ovulasinya terganggu, nggak bisa ngeluarin telurnya. Ini bukan PCOS, apa tuh PCOS? paru. Polikistik itu PPOK. Yang di paru itu PPOK. Ini polikistik ovarian syndrome, PCOS. Nah, jadi itu loh. Ovariumnya itu kelainan ovulasinya. Jadi di dalam ovarium itu jadi banyak kantong-kantong airnya gitu, jadi banyak kistanya. Jadi kita nyebutnya polikistik. Ini gangguan apa namanya? Gangguan hormonal kalau ini. Jadi memang menstruasinya terganggu, tapi masalahnya adalah masalah hormonal. Ya. Biasanya pasiennya gendut gitu, perempuan obesitas gitu, terus gula darahnya tinggi gitu kan. Nah, dikira DM, ya, ternyata PCOS. Tadi di dalam akuarium itu ada pisang, Dok. Kisah, isi kantong air itu. Tuh. Ingat nggak pertumbuhan folikelnya ovarium? Folikel primordial, primer, sekunder, sampai ada graf itu kan? Itu kan ada airnya. Nah, ini nggak bisa ovulasi. Jadi folikelnya tetap di situ nggak pecah. Makanya jadi kista di situ.
Ini yo nyeri juga, tapi biasanya menstruasinya tuh jadi terganggu ya. Tapi keluar darahnya, keluar dikit-dikit bisa. Oli kan sama sekali nggak keluar ya. Halo, malam. UTI? UTI itu urinary tract infection. Ya. Harusnya keluarnya apa dia? Harusnya nyeri kencing ya. Harusnya nyeri kencing. Masuk akal sih perempuan ya, perempuan muda, UTI bisa juga. Tapi ini enggak kan? Nyerinya bukan terkait sama kencingnya. Polycystic ovarian syndrome. Oke. Paling mungkin ini. Nomor 27. Fase ovulasi yang ditandai oleh pergeseran pada kromosom. Ah, fase. Fase ovarium mungkin maksudnya ya. Fase ovarium yang ditandai dengan pergeseran pada kromosom. Nah, ini yang benar nih. Hmm, ini terkait sama ovarium, menstrual cycle ya. Ada berapa siklus yang ada di menstrual cycle itu? Menstrual cycle itu sebenarnya terdiri dari dua siklus kan. Siklusnya ovarium yang ada folikel-folikelnya itu sama siklusnya endometrium yang di uterus gitu kan. Nah, yang ditanya ini tuh tadi adalah siklusnya ovarium. Nah, jadi siklusnya ovarium itu ada tiga guys. Nih, fase folikuler, ovulasi, sama fase luteal. Nah, ya. Fase folikuler itu waktu folikelnya sedang tumbuh. Hormon apa yang bikin folikel itu tumbuh? FSH. Jadi ini gara-gara FSH-nya naik ini, ya kan? Itu folikel yang kecil tuh tumbuh jadi besar tuh kan. Nah, habis itu kan FSH turun, ya kan? Nah, si folikel ini dia bikin hormon kan? Hormon apa? Estrogen. Tuh lihat tuh, makanya saat fase folikuler ini hormon estrogennya kadarnya naik gitu kan. Karena dia dibikin di situ tuh. Itu cairannya kan isinya hormon estrogen tuh. Nah, itu karena hormon estrogennya tinggi, kerjanya kemana estrogen ini? Ke sebagian besar jaringannya perempuan kan, termasuk ke endometrium. Makanya endometrium jadi tebel di fase ini. Habis menstruasi yang berdarah itu dia jadi menebalkan endometriumnya lagi, siap-siap kalau mau ada implantasi berikutnya. Jadi kalau di ovarium itu adalah fase folikuler, bertepatan dengan fase proliferasi yang ada di endometrium. Ini namanya fase proliferasi. Tapi Proliferasi. itu apa? Proliferate itu memperbanyak sel. Sel endometriumnya tumbuh tambah banyak, makanya tambah tebel endometrium. Oke, ngerti kan? Jadi ya ada nggak fase proliferasi di situ? Ada kan? Kita pilih nggak? Enggak, karena proliferasi itu fasenya uterus. Orang yang ditanyain fasenya ovarium, ya jangan dijawab fasenya uterus. Yes, ngerti ya? Nah, nanti fase folikuler ini akan bertahan sampai folikulnya jadi besar tuh. Folikel apa namanya? The graph, Graphian follicle itu. Folikel di graph itu kan folikel yang matang tuh, gede tuh. Ada ovumnya kan di situ. Yang kita perlukan itu kan ovumnya. Nah, nanti di fase ini LH-nya gantian naik nih, LH-nya naik mendadak itu ya. Nah, LH ini bikin folikelnya jadi kontraksi gitu, terus mecahin folikelnya, ceprot gitu ya. Makanya oositnya itu keluar nih. Ini namanya fase ovulasi. Oke, jadi ini fase keduanya ovarium ya. Fase ovulasi. Yang bikin ovulasi berarti hormon apa? LH ya. LH apa singkatannya? Apa artinya? Luteinizing hormon yang bikin jadi lutein. Lutein itu apa? Kuning. Barang yang kuning itu kita sebut namanya corpus luteum tuh ya.
badan yang kuning. Jadi LH itu selain dia memicu ovulasinya, nanti dia ngerangsang sisa-sisa sel folikelnya ini loh untuk berubah jadi korpus luteum. Jadi tahu ya, kantongnya jadi korpus luteum, tetap di ovarium, tapi oositnya dia keluar ke tuba uterina, gitu kan, mau fertilisasi kan. Nah, jadi hasilnya ovulasi itu dua ya. Oositnya keluar, sama setelah itu diikuti sama terbentuknya korpus luteum. Makanya fase ini kita sebut namanya fase luteal. Luteum. Lutein itu kuning. Tahu mobilku kuning tuh. Luteo. Nah, itu. Makanya nama hormonnya luteinizing hormon. Karena memicu terbentuknya korpus luteum. Nah, pas ovulasi tadi itu ternyata estrogennya kan tumpah tuh toh. Tumpah kan. Makanya di sini estrogennya turun tuh, lihat tuh, kurva kuningnya turun kan. Nah, tugasnya korpus luteum ini ngapain? Dia bikin hormon namanya progesteron. Makanya di fase luteal itu progesteronnya meningkat ini. Efeknya apa progesteron? Progesteron itu merangsang pematangannya endometrium. Jadi yang tadi pembuluh darahnya cuma kecil-kecil gitu ya, dibikin besar sama dia tuh. Nah, yang tadi kelenjarnya cuma sedikit, sekresi cuma sedikit kan, dibikin jadi banyak gitu kan ya. Nah, ini namanya endometrium yang fase sekresi. Sekresi itu berarti mengeluarkan zat makanannya. Buat apa? Jaga-jaga kalau habis ovulasi tadi ternyata ada implantasi di situ. Jadi selama fase luteal ini nyiapin endometriumnya kalau ada implantasi habis fertilisasi tadi toh. Nah, itu di situ. Imantasi itu hari ke berapa tuh? Hari ke 6,5 kan? Atau hari ke 7 lah ya. Berarti kalau ovulasinya tanggal 14, berarti implantasi kira-kira tanggal 21 ini kan ya. Jadi di situ udah kena progesteron berapa? 7 harian kan? Berarti udah mulai subur kan endometriumnya. Pas ditempatin sama embrionya tadi itu. Ngerti kan? Tahap yang berlangsung 4 bulan itu bisa. Ovulasi itu kan kira-kira di hari ke-14. Kalau ovulasi di tanggal 14, implantasi kan 7 hari berikutnya tuh. Atau 6 hari. Nah, nanti kira-kira di tanggal 21 kan berarti implantasinya. Itu dia udah kena progesteron selama 7 hari tuh. Lumayan kan, udah cukup subur ya kan. Bisa ditempelin sama embrionya itu. Bayangin ya, kalau ovulasi itu terjadinya pas fase proliferasi misalkan, nempel di sini. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, endometriumnya belum cukup tebel, makanan belum cukup banyak, ya kelaparan dia. Nggak bisa tumbuh kan. Makanya disiapin dulu sekresinya, pembuluh darahnya. Jadi endometrium itu kayak nyambut tamu besar gitu kan. Kita siapin pestanya. Ternyata tamunya nggak datang. Kalau nggak ada implantasi, ya dibuang makanannya toh. Nah, jadi ternyata korpus luteum ini bertahan paling cuma 9 harian kan. 10 hari dia mulai mati lah. Makanya kadar progesteronnya dia turun tuh. Nah, kalau progesteron turun, maka nggak ada mempertahankan endometriumnya toh. Jadi dia akan kebuang tuh. Jadi menstruasi bulan berikutnya kan ya. Kita kembali ke hari nol lagi itu. Nah, berarti menstruasi itu muncul gara-gara progesteronnya turun karena matinya korpus luteum. Berarti yang pendidikan profesional itu harus itu Yang pendidikan profesional. yang membentuk progesteronnya ya korpus luteum. Sebenarnya korpus luteum itu juga bikin estrogen lagi. Makanya di sini masih ada penebalan endometrium lagi itu kan. Nah, itu. LH itu naiknya cuma singkat aja, sama hipofisis cuma dikasih beberapa hari itu, tapi tinggi. Habis itu dia stop bikinnya. Hmm. Nah itu, iya, cuman menjelang ovulasi itu toh. Habis itu dia turun kan. Lihat kurva merahnya tuh nggak pernah naik lagi tuh sampai ovulasi berikutnya. Jadi berarti itu terjadi karena profesional turun. Hmm. Progesteron turun, estrogen turun toh. Makanya ceweknya jadi bad mood kan. Yang bikin cewek jadi good mood tuh kan estrogen tuh. Kamu kalau mau menstruasi lah marah-marah gitu kan. Bad mood, gak jelas gitu.
Senggol bacok pokoknya itu. Iya itu bukan salah kalian tuh. Otaknya emang kayak gitu. Nah, istriku ya gitu kok. Kalau dia mulai ngomel-ngomel gitu, lihat ini tanggal berapa sih? Oh, yes, pantas lah. Nanti habis menstruasi udah lapar lagi dia nanti. Ya gitu. Nah, nanti kalau ada implantasi di sini, dia bikin hormon apa tuh? Embrionya, dia bikin hormon namanya HCG kan? Human Chorionic Gonadotropin. Nah, HCG ini dia merangsang korpus luteumnya jangan mati dulu gitu ya. Ada implantasi nih gitu kan. Makanya progesteronnya nggak turun-turun pada orang hamil gitu loh. Malah naik tuh sampai 3 bulan. Makanya orang hamil apa keluhannya biasanya datang ke kamu? Oke, itu efek HCG-nya. Keluhan lainnya adalah nggak menstruasi karena progesteron nggak turun-turun, naik terus. Gara-gara kalau gluteum tetap bertahan. Nah, tuh. Oke, ini apa namanya? Resumenya siklus menstruasi ya. Ngerti kan? Terus 3 bulan. Hmm. Habis itu dia degenerasi. Siklusnya 3 bulan. Padahal yang normal cuma 10 hari. Hmm. Loh, kalau korpus luteumnya mati, bayinya menstruasi dong. Kebuang dong. Ya enggak. Ternyata plasentanya bisa bikin lagi progesteron sendiri. Makanya bisa bertahan sampai 9 bulan toh. Dia bisa bikin sendiri. Berarti yang bedain orang itu hamil atau enggak hamil hormon apa di sini? HCG-nya. Makanya kalau tes hamil, teslah hormon HCG-nya. Yang buat positif itu ya. Tes pack itu ngetes ada nggak hormon HCG di urinnya. Nah, ya. Itu tes pack. Oh, berarti yang memicu garis prioritaskan itu hormon HCG ini. Ya, garis keduanya itu muncul gara-gara ada HCG-nya itu. Bisa dong. Oh, berarti kalau eh, Nah, tes pack yang akurat itu setelah hari ke-22 ini, kan? tes pack yang Setelah akurat. setelah hasil Gimana gimana? tes pack yang akurat, kan? Hari Itu ke setelah hari ke-22. hari kedua-dua ini. Ya, Ya belum. Hari kedua-dua itu kan baru nempel. Paling HCG belum tinggi kan. berarti HCG di Itu baru nempel loh bro. Belum oh, belum bikin hormonnya. Ya masih negatif paling kalau mau cek. Nanti kalau udah sebulan gitu, 3 mingguan gitu kan, kadar HCG-nya mulai naik tuh. Ya, dia mulai mual-mual gitu. Nah, itu cek HCG di situ. kemarin sebetulnya apa? HCG-nya ini ngerangsang otaknya perempuan jadi mual. Berapa? Belum. Hmm? Berarti tahu. Nggak tahu. Kenapa kok kayak gitu ya? Dok, kalau jadi yang sekresi kok gimana dok? Sekresi. Sekresi itu ngeluarin cairan endometriumnya ini. Tujuannya buat apa dia ngeluarin cairannya? Nah, buat ngasih makan barangkali ada implantasi. Barangkali ada. Hmm. Iya betul. Iya, sekresi cairan endometrium betul. Nanti kita bahas lebih detail di faal. Nah, wis. Tapi yang ditandai dengan pengeluaran progesteron itu fase apa namanya? Yang ada korpus luteumnya. Luteal, gampang kan? Ya, wis ini fase luteal. Kalau tahu prosesnya kan nggak. Masanya cuma boleh. Kalau ovarium 3 kan fasenya. Proliferasi, folikuler, ovulasi, sama korpus luteal. Sama fase luteal. Udah malam. Itu sama dewasa. Kalau tiga itu Ya ini, CDE ini loh. Eh, festival bulan. Kalau fasenya ovarium kan Bulan. 3.
Masuk ovarium. Fasenya ovarium 3, folikuler, ovulasi, luteal. Fasenya endometrium ya 3, menstruasi, proliferasi, sekresi. Jadi jangan disamain. Kebetulan waktunya bisa sama. Eh, Tes itu endometrium. Hah? Fase Iya, uterus. fase uterus itu endometrium. Begini deh, endometrial. Kalau belajar sama apa sih fase folikuler. Folikuler Iya, apa? betul. Soalnya yang bikin proliferasi itu estrogen waktu fase folikuler, gitu kan? Sekresinya endometrium yang bikin hormon apa? Yes. Progesteron. Berarti keluarnya di fase luteal, kayak gitu. Masuk. Berarti kalau pengen perempuan itu hamil, berhubungan seksnya mendekati fase apa? Si. Ovulasi. Ya, misal tanggal 14 ya, ya kira-kira 3 hari sebelumnya lah ya, sampai 3 hari sesudahnya ya. Mungkin ovulasinya mundur. Berarti ini adalah masa suburnya si perempuan, sekitar sini kan. Ya, sini ya. Nah, sekitar inilah ini masa subur. Berarti kalau berhubungan seks di sini ada resiko dia hamil. Kalau berhubungan seks habis menstruasi berhenti, mungkin hamil nggak? Nggak mungkin, ovulasi masih jauh. Spermanya udah mati duluan. Kalau hubungan seks di sini, hamil nggak? Itu kok bisa belum 14. Oh, Iya, orang bisa aja sebelum. bisa. Toleransinya 3 hari. Terkait sama umur spermanya juga. Kalau ovulasi di sini, apa namanya? Hubungan seks di sini, hamil nggak kira-kira? Tanggal 25. Ya Nah, enggak. Ovumnya udah mati. Cuman sehari umurnya. Mm-mm. Kalau Jadi sperm lebih susah hamil daripada nggak hamil, ya. Hamil itu kan cuma 6 hari nih range-nya. Berarti sisanya 22 hari itu kemungkinan nggak hamil kan? Nah, ya kalau hubungan seks yang ilegal itu biasanya malah hamil, ya. justru yang Karena nggak belajar fisiologi. ya kata Pak Ana justru yang sudah nikah itu mau pengen punya anak mau nggak? Ah, makanya nih, tadi aku bilang ya, estrogen itu yang mempengaruhi perilakunya perempuan toh. Perempuan itu pas estrogennya naik gini itu jadi manis-manis ya. Jadi baik hati, termasuk kalau dia ada hubungan seks ya dia akan mau gitu. Padahal itu menjelang ovulasinya. Coba dia ngajak hubungan seks menjelang menstruasi. Makan aja kamu dimarahin ya. Berarti kalau habis menstruasi terus sekarang menstruasi terus besok udah ada, berarti itu berhubungan saya itu Nggak akan hamil. Insya Allah nggak akan hamil. Iya. Jangan dipakai aneh ngomongnya. Direkam. Direkam. Oh iya dari kon. Oh, Bintang Sempat ada berita itu ada 2 pasangan anak FK, mereka pacaran terus hamil. bisa aja. Ada di luar Surabaya. Aku baca beritanya nih, bego kan nggak belajar faal ya. Emang nggak bisa ngitung masa suburnya. Pacaran jangan bego lah. Ya lebih amannya jangan koitus. Ya, nakal boleh bego jangan. Nice. Ngerti kan? Ada pertanyaan tentang siklus mens? Satu. Ini dokter umum harus bisa lah ngitung ginian. Kapan nyuntikin obat KB? Obat KB apa yang dimasukin di situ? Kan hormonnya beda. Tadi apa tapi itu menghambat. Tergantung yang mana. Ya, ada yang kita tinggiin progesteronnya. Oh, Kalau estrogennya tinggi, FSH-nya keluar nggak? Estrogen itu kan feedback negatif FSH, toh. Berarti kalau kamu suntikin estrogen dari luar, FSH nggak perlu keluar, kan?
Kalau yang nggak keluar, tumbuh nggak folikelnya? Enggak kan? Berarti ovulasi enggak? Enggak, ya kita bikin tuh perempuan enggak ovulasi dengan kita kasih estrogen. Berarti nyuntiknya di fase folikuler. Kalau kamu nyuntiknya di fase sini, yo telat. Udah ovulasi. Hmm, ya ada range-nya. Hari segini sampai hari segini tuh bisa. Nanti pas yang apa namanya injeksi estrogen itu harus di sini nyuntiknya. Untuk niruin estrogen normal. Nah, tuh. Ya, wis. Semangat ya belajar KB. Berarti KB itu apa cuma bantuan loh. Cuma bantuan. Yang nggak cuma Enggak, isinya. enggak ada yang kayak KB itu menghambat pertumbuhan. Ada. Jadi kita masukin spiral, tahu? Oh, itu biar spermanya nggak sampai ke. Hmm, Iya. nih kita bikin ini tembaga toh. Nggak bisa enggak tusuk gitu. Ya kamu harus bisa masukin ini nanti ke pasienmu kan. Kalau dia minta, kamu masukin. Oh enggak ya sana ya. Mantap tuh. Ini kita pasang. Ini ternyata bikin radang, radang di endometriumnya itu. Jadi nggak jadi pakai implantasi. Jadi nggak hamil. Nah, kayak gitu. Cara kerjanya macam-macam. Oh, oh. Atau kalau mau sekalian beres gak hamil ya potong aja tuh bau tarinanya. Beres kan? Ya kalau yang steril tuh bro. Ya itu, Oh, kita potong tuh bau tarinanya. ini potong lagi kan? Diikat terus dipotong bisa. Terserah. Mau balik lagi nggak bu? Gitu. Kalau nggak mau dok, ya udah potong aja. Kan. Nih model. Ada yang mau ambil objin? Seru tuh. Ya wis. Nomor 28. Ketika terjadi ovulasi, sel telur berada pada tahap apa? Ya, metafase 2 ya. Masih ingat kan? Oh, Resnya meiosis dulu. Ya, oosit, meiotic arrest. Ya. Meiotic arrestnya ada 2 kali kan? oh yang pertama provokasi. Yang arrest pertama di profase 1 ya. Yang arrest kedua itu di ini metafase 2. Jadi oosit yang dikeluarkan itu dalam kondisi belum menyelesaikan meiosisnya, ketahan di metafase 2. Oke, ini betul. Belum diselesaikan. Saya kenapa tuh? Meiosis 2-nya. Meiosis 2 tahap terakhirnya apa? Kan profase, metafase, anafase, telofase toh. Belum anafase, belum telofase itu dia udah diovulasiin. Hmm. Ada satu dua tiga. Iya, jadi telur yang kamu buang selama menstruasi itu, itu telur yang dalam kondisi metafase 2. Kalian tiap hari, tiap bulan buang-buang telur kok. Yang cewek maksudnya. Cowok enggak usah. Buang-buang sperma. Jangan dibuang-buang terus. Oke. Seorang anak dibawa ibunya ke rumah sakit untuk diperiksa kromosomnya. Kelainan kromosom yang paling parah, mana yang lebih parah? Kalau kromosom itu kehapus, apa keputer? Ke Kenapa? Kenapa kok keputer? Karena transisinya kan, oh, kalau itu enggak ada kalau kehapus kan geser semua bagian belakang belakang. Kalau apa? Kalau kehapus satu, otomatis kan langsung geser semua. Oh ya, bisa frame shift kan? Kalau keluar kan cuma satu itu aja. Hmm. Oke, itu kalau single base ya mutation ya. Tapi kalau ini kasusnya adalah kromosom, kalau kromosom itu kehapus, misalkan ini apa kehapus? B itu ya, B-nya kehapus,
Berarti gen pengkode B itu hilang toh. Iya. Kalau inversi itu kan A B C D E F harusnya jadinya A E D C B E F tuh. Masih ada semua kan gennya. Tempatnya aja paling lokasinya, lokusnya yang terketuker ya. Translokasi pun selama nggak disertai dengan delesi, ya dia masih akan tetap sama kan? Itu. Jadi inversi itu lebih ringan karena kalaupun ditranskripsi gennya masih lengkap. Kalau delesi kan hilang. Berarti ya udah yang inversi-inversi gini coret aja. Dia pasti kalah parah sama yang delesi. Nah, sekarang delesinya ada di A, C sama E ya. Nah, ini delesi di lengan kromosom 11 lengan Q 14. Ini belakangnya kok P? Harusnya titik berapa gitu kan ya? Kayak gini nih, titik subennya kan. Ini kok P? Ini aja. Aha. Sama yang ini. Nah, kira-kira lebih parah yang mana? Delesinya A atau C? Tapi yang di skip yang mana yang ada ini? Hah? Inversi. Oh, berarti yang belum pilih yang Delci yang Iya, lebih parah delesi toh daripada inversi. Ya, inversinya nih coret aja. Kan pertanyaannya yang paling parah. Hai. Nah, berarti mana yang lebih parah delesinya A atau C? Ini delesi apa itu? Regio belakangnya apa? Band ya. ya. Ini delesi sampai band, ini delesi sampai sub band. Berarti lebih parah mana? Super. C. A. Lebih parah? Lebih parah mana kalau yang mati itu sekota Surabaya? Apa Ah, cuman ke sekecamatan Wonokromo? kan spesifik itu. Ya, Hmm, Iya. yang ke sekolah sekota Surabaya kan? Berarti ya lebih Oh, parah ini. Ini semua subbandnya ikutan hilang. Ini kan cuma satu subband paling ini. Ya udah gitu aja. Sekarang bandingin sama yang E. Diksi, Delesi 11 Ki 14 sama ya. Big Mac. XX-nya lupa. sama yang ini. Oh, oh. Kayaknya ini yang C ya. Ya, lebih paling parah yang ini pak ya. Kalau yang paling ringan, berarti yang paling yang inversi. Iya, paling Berarti ringan yang invest. yang paling Paling sedikit. paling muncul. Hmm. Paling spesifik subbabnya. Kok subbab? Subregio. Ya udah ngantuk kan. Banyak kan micin. Hmm. Tapi kalau ada log apa namanya delesi yang lewatin sentromer itu berarti lebih parah tuh. Misalkan delesinya di Q berapa gitu ya sampai P berapa gitu ya. Berarti kan ngelewatin sentromer tuh. Nah itu parah tuh sentromernya kehapus tuh. Kalau delesinya cuman kayak gini, ini kan berarti cuman di satu lengan toh. Berarti nggak ngelewatin sentromer toh. Nah kalau ada Q dan ada P-nya, berarti ngelewatin sentromer kan. Nah, itu lebih parah. Ya wis gitu aja. Ini nggak jelas nih yang dia. Nggak apa-apa. Kan masing-masing gen punya promotornya sendiri-sendiri. Punya saklarnya sendiri-sendiri tuh. Enggak. Ya nu, bisa normal. Masing-masing gen itu kan ada saklarnya tuh. Ini ada saklarnya, ini ada saklarnya. Kalau pun mereka ketukar, ya mereka akan tetap bawa saklarnya tuh. Bisa kan dicari sama apa tuh DNA polimerase atau RNA polimerase kalau mau transkripsi. Hmm, dia dia tetap mungkin bisa normal ya. Tapi kalau delesi, ya hilang gitu. Tiga puluh yang mengalami gangguan pada spermatogenesis akibat terganggunya blood testis barrier adalah siapa?
Hmm. Spermatozoid primer, spermatogonium. Berarti sebenarnya itu yang Blood testis barrier itu ada perbatasan ya yang dibikin sama si sel Sertoli. Blood testis barrier. Nih, jadi sel Sertoli itu kan ada di dalam tubulusnya testis toh, ya kan? Pembuluh darahnya itu ada nggak di dalam tubulusnya testis? hmm. Nggak ada. Pembuluh darah kan di luarnya. Nah, berarti sama sel Sertoli ini harus dilindungin kan? Berarti kalau ada senyawa-senyawa dari darah itu nggak bisa langsung masuk ke dalam tubulus. Nah, tuh makanya dia bikin yang namanya blood testis barrier itu. Sertoli itu ya kerjanya bikin gitu juga kan? Itu namanya blood testis barrier. Tight junction guys sebenarnya. Tight junctionnya antar sel Sertoli itu loh. Jadi biar nggak gampang senyawa itu masuk ke testis. Nah, sekarang pertanyaannya kalau itu terganggu ya, bocor batesis barriernya, yang kira-kira gampang kena kerusakan atau kena gangguan siapa? Sensor dirinya jelas udah rusak kalau batesis barriernya rusak, ya kan? Hmm. Berarti berarti sebenarnya itu ya salah satu itu. Hubungan antar sel Sertoli satu sama teman sebelahnya itu jadi batesis barrier itu. Di pilot ini. Hmm. Yang ditanyain kan yang terganggu siapa? Pada spermatogenesis kan? Ya, berarti yang terlibat spermatogenesis siapa? Sel Leydig enggak kan? Dia bikin hormon. Salah satu juga enggak spermatogenesis. Dia enggak berubah jadi sperma kan? Jadi tinggal tiga ini. Menurutku hubungannya sama ini, metilasinya. Spermatogonium versus primary spermatocyte. DNA silencing. Apa nih? Oh. Bayar ya? Not interested. Dan gitu. Nah, Nah, ini ya. Jadi ternyata yang lebih kuat DNA silencingnya itu adalah spermatosit primer. Spermatogonium itu dia tidak mengalami silencing kan, karena dia harus mitosisnya. Kalau menurutku yang lebih gampang kena kelainan ya ini spermatogoniumnya. Aku akan jawab spermatogonium. Aku setuju sama ini. Spermatosit primer. Tahu kan maksudnya? Gini-gini. Tadi kan ada blood testis barrier. Si sel-sel spermatogenik ini kan dia punya DNA toh, ya kan? Punya DNA kan. Nah, DNA-nya itu kalau kena senyawa yang asing bisa rusak toh, Iya. iya kan? Nah, kira-kira yang lebih gampang rusak yang mana? Spermatogonium atau spermatosit primer? Kondisinya adalah spermatosit primer ini DNA-nya sedang silencing. Tahu silencing kan? Ditutup DNA-nya, lagi nggak usah direplikasi, lagi disimpan, jadi kan spermatogonium itu dia silencingnya nggak terjadi. Kenapa? Karena dia harus mitosis. Berarti DNA-nya boleh nggak ditutup? Nggak boleh karena dia harus diduplikasi, harus direplikasi toh, harus mitosis gitu ya. Kira-kira mana yang lebih gampang kena kerusakan? Barang yang ditutup atau barang yang kebuka itu? Ya barang yang kebuka toh. Berarti ya yang lebih gampang kena adalah yang spermatogoniumnya itu. Menurutku spermatosit primer itu lebih terlindung gara-gara DNA silencing tadi itu. Ini ada di sini ya. Ini rangkuman. Eh, udah kuliah epigenetik belum? Epigenetics udah kan? DNA methylation
Ada? Oh belum. Tuh nanti ada tulisnya. Ya itu yang di situ. Intinya kalau DNA-nya sedang di silencing itu apa namanya? Lebih terlindung dari perubahan ya. Duh, mana sih? Berarti kita itu bisa DNA oh, spermatogonium sedang tidak tersilent saya kan proses sehingga cari lebih rentan mengalami kerusakan. tahu Yang hidup itu kan benar-benar sulit. Beda dengan Oh, spermatosit primer dan seterusnya. kita sendiri semua. Ngerti kan? Ngerti ya? Epigenetics reviewnya ada di video sebelumnya ya, nonton video sebelumnya. Kayak YouTuber aku ya. Linknya aku taruh di sini. Di deskripsi. Ya nanti aku tak nungguin. Jadi apa namanya tak lampirin video. Nanti tambah menimpa kayak lonceng. Oh ya, jangan lupa pencet subscribe. Wanita 28 tahun, usia kehamilan 7 minggu. Mana gambarnya menunjukkan proses fertilisasi. A itu ya belum fertilisasi. Mana spermanya? Nggak ada. B, oh ini udah masuk ya spermanya. Ya ini, paling awal fertilisasi kan ini. Sperm apa? Delivery ya? Sperm entry, sorry. Sperm entry. Ya, ini kan setuju. Kalau cek C itu udah jadi pronukleus. Ya kan? Ini udah lanjut meiosisnya. Ini tahap apa nih? Ini metafase 2 kan? Ini anafase 2 tuh. Ya. Berarti yang paling awal ya ini B. dia merah kalau dari final. Ya, yang merah female kromotilnya. di depannya tahu sama baru Hah? anak apa lama baru Ingat polar body. Oh, Kalau udah ada polar bodinya berarti udah lewat satu kan? kalau nggak lihat kalau Ya, belum nggak bisa. kan kan nggak Nggak akan tanyain itu lagi. Itu kan praktikum yang kemarin, iya. UTB. Ya lihat aja polar bodiesnya ada apa enggak. Masih nyambung ya topik ini. Praktikummu lah ngitung sperma. Oh, ujian praktikum jadi satu tak? Oh, ya wes ntar dulu kita latihan lagi. Pasangan suami istri telah menikah 10 tahun datang ke klinik fertilisasi dengan keluhan belum memiliki anak. Usia istrinya 42 tahun. Menyarankan memeriksa beberapa hormon. Apa nama tes hormon untuk memprediksi jumlah cadangan telur? Ya, AMH ya. Itu bukan merek minuman jahe. Anti Mullerian hormone, oocyte reserve. Ya. Nah, AMH itu anti Mullerian hormone itu. Nah, ini hormonnya eh ini kan buat menekan ductus Muelleri ya. Jadi dia itu ternyata bisa menggambarkan jumlah cadangan ininya, cadangan oositnya. Oke. Jadi semakin tinggi AMH-nya, berarti kita perkirakan AMH-nya masih tinggi gitu kan ya. Cadangan oositnya masih tinggi gitu. Hmm. Nah ini loh, semakin banyak reserve-nya,
cadangan oositnya masih banyak, itu berarti AMH-nya semakin tinggi. Nanti semakin habis jumlah oositnya, berarti AMH-nya semakin rendah. Itu namanya ovarian reserve ya, cadangan telurnya ovarium. Betul. Cek HCG, ya tadi hamil tadi. Tes hamil, hamil atau enggak ya kita cek HCG-nya. Cek estrogen, cek estrogen banyak sih manfaatnya ya. Mau tahu ini kankernya bikin estrogen atau enggak, dengan itu estrogen. Cek LH kalau ada penurunan estrogen. Nah, jangan-jangan LH-nya nggak keluar tuh. Hmm. Oke. What mutation that doesn't change the amino acid? Ya, silent ya, silent mutation. Hmm. Silent mutation itu kan mutasi tapi diam-diam aja. Jadi kita nggak tahu kalau ternyata ada mutasi. Nggak berpengaruh betul. Kalau mengganti asam amino namanya missense. Apalagi yang satunya, yang nonsense itu yang bikin codon stop. Di apa itu ya, ya DNA mutation types. Nih, jadi point mutation itu akibatnya bisa macam-macam kan. Bisa nggak ada akibat apa-apa. Itu namanya silent mutation. Contoh codonnya itu kok codonnya. DNA-nya itu TTT kan. Kalau ditranskript jadi AAA ya. Keluar asam amino lisin. Eh, ini yang aslinya nih TTC. Kalau ditranskript jadi AAG kan. Keluar asam amino lisin. Kalau C-nya mutasi jadi T, ditranskripsiin kan jadi AAA. Tapi keluarnya tetap sama lisin. Jadi rantai asam amino tetap akan keluar lisin. Jadi nggak ada akibat apa-apa kan. Nah, itu namanya silent mutations. Kalau yang missense itu yang ganti ya sama aminonya. Misal mutasinya di sini, keluarnya jadi arginin atau jadi treonin. Nah, itu namanya missense. Jadi salah asam aminonya. Apa itu? Maaf ya. Iya, betul. Kalau yang silent itu kebanyakan mutasinya yang di akhir. Biasanya kalau yang kedua atau apalagi yang pertama ya, itu kan mengkode kelompok asam aminonya kan. Hmm. Nah, jadi kalau mutasinya di satu atau dua itu ya lebih besar kemungkinannya dia jadi missense. Nah, kalau misalkan yang nonsense itu namanya yang mutasinya itu bikin codon stop sebelum waktunya. Jadi harusnya habis lisin misalkan ya, terus arginin, terus rantai sama ini gitu dong, terus treonin gitu kan. Nah, ternyata apalagi misalkan ini aspartat misalkan ya. Jadi rantai asam amino awalnya gini tuh, aspartat, lisin, arginin, treonin. Ternyata kodonnya untuk lisin ini dia ganti jadi UAG. Itulah kodon stop tuh. Berarti habis aspartat hilang, ke belakang hilang. Berarti ini semua hilang nih. Berarti asam aminonya jadi pendek, proteinnya jadi pendek banget karena muncul kodon stop sebelum waktunya kan. Nah, itu namanya itu berkaitan sama perubahan asam aminonya ya. Hmm. Tapi dia tapi jadi dia jalan. Bisa. Heeh. Itu jadi missense toh. Oh, iya. Heeh. Jadi nyetak belakangannya lagi. Oke. Terus apa lagi itu? Missense udah tahu ya yang berubah jadi sama menu lain. Nah, kalau berdasarkan bentuknya ini bukan ini. Hmm, mana?
Kalau berdasarkan bentuknya itu kan kayak gini. Ini yang namanya ada substitusi, ada delesi, ada insersi gitu kan. Kalau substitusi itu kan diganti berarti. Harusnya CCT jadi CGT gitu kan. Rantainya, jenis staminonya mungkin berubah, tapi panjang rantainya kan nggak berubah. Gitu ya. Nah, kalau yang insersi itu berarti kemasukan asam amino lain gitu kan. Berarti harusnya CCTAAG itu kemasukan nih, jadi geser ke belakang sana kan. Ini harusnya bacanya kan CCT gitu kan. AAG gitu kan. Karena kemasukan satu basa nitrogen ini rangkaiannya jadi mundur ke belakang semua tuh. Nah, itu insersi. Jadi kemasukannya mengakibatkan pergeserannya gitu kan. Jadi insersi menyebabkan frame shift mutation gitu ya. Oke. Geser rantainya itu namanya frame shift tuh. Kalau substitusi bikin frame shift mutation enggak? Enggak. Paling cuma satu yang ganti kan. Hmm. Nah, kalau delesi ya sama kayak gitu ya. Ini kehapus. Harusnya CCT kan. Tapi yang C ini kehapus. Berarti bacanya jadi CTA gitu ya. Eh, TAT C. Ah ini akhirnya keluar CTA di situ ya. AGG. Jadi geser yang belakang jadi maju ke depan gitu kan. Jadi geser lagi toh rangkaian asam aminonya. Makanya mutasinya jadi banyak di belakang itu jadi salah semua bacanya. Ribosom kan nggak tahu bacanya dia 33 kan. Kalau kodonnya geser, ya semua yang dibaca sama ribosomnya jadi geser tuh. Nah, makanya kalau ini kita lihat dari jenisnya ya, itu ada insersi, ada substitusi, ada delesi. Kalau akibatnya itu bisa muncul frame shift mutation atau yang enggak geser tuh ya. Ngerti kan? Jadi jangan jangan bingung. Delesi bisa bikin frame shift mutation bisa. Delesi sama insersi ya. Jadi nanti ada kan kadang pertanyaan gitu ya. Mana jenis mutasi yang bisa bikin frame shift? Ya kalau nggak insersi ya delesi. Substitusi satu bata nitrogen nggak bikin frame shift. Translokasi tadi kepindah apa namanya letak gennya frame shift nggak? Enggak, katanya. Cuman beda tempatnya aja. Gitu kan. Nah itu yang bikin frame shift itu delesi sama adisi. Ngerti kan? Ngerti kan? Semangat dong. Jangan tuh. Deletion. Oke. Mana dari penyakit berikut yang tidak merupakan autosomal dominan? Tadi kayaknya di soal tadi udah tak cari. Seroderma ya. Seroderma pigmentosum itu autosomal resesif. Mana tadi? Nah ini, yang termasuk autosomal resesif itu adalah Seroderma pigmentosum. Coba. Udah aku cek sih tadi. Nah, kalau dia retinoblastoma, salah. Retinoblastoma itu termasuk yang autosomal dominan. Ada yang sporadik, ada yang autosomal dominan. Inosto. Nah, ini kebalikannya soal nomor 16 tadi. Yang nomor 16 tadi itu ditanyain yang resesif. Ini yang tidak autosomal dominan, berarti yang resesif toh. Sama aja sih. Jadi kalau kalau BCD itu yang BCD itu autosomal dulu. Mm-mm. Nah, bisa sporadik atau bisa autosomal dominan. Gitu ya. Kayak kolon cancer tuh, ada yang autosomal dominan, berarti artinya apa? Orang tuanya ada yang kanker kolon, anaknya kanker kolon gitu kan. Bisa nggak orang itu kanker kolon, tapi orang tuanya nggak ada yang kanker kolon? Bisa, lah itu yang sporadik namanya. Tahu-tahu muncul gitu kan. Sporadis, sporadik. Sporadik itu
Sakarepe dhewe bahasa Surabayanya. Hmm. Nggak terpola maksudnya. Mutasi pada kromosom berapa yang menyebabkan retinoblastoma ini apalan banget ya. 13Q ya. Retinoblastoma plasmota. Nah, ketukar. Blastoma. Ya, kromosom 13. Oh iya, gennya kan namanya gen RB1. Hmm. 13Q14. Hmm. Oh ini. Ya, ini nama nama proteinnya. Nama gennya. Gen RB1. Retinoblastoma 1. Ya, ini betul 13Q. Aku juga apal Rek, kalau kayak gitu. Ya, kamu hafalin lah. Habis ujian lupakan. Nanti kalau pengen ingat browsing lagi. Wanita berusia 28 tahun datang ke puskesmas kontrol kehamilan. Usia kehamilan diperkirakan 7 minggu. Bagaimana perkembangan embrio pada periode ini? Ah, periode letal, organogenesis, embrioblast, epiblast, dan hipoblast. Hah, kalian udah dapat kuliah embriologi belum? Nah, ini yang mana nih jawabannya? Itu, ntar. Oh, apa di kuliah aku S2 ya? Ntar. Di mana tuh? PPT. Oh, ntar tak cariin PPT-nya ya. Oh, ini nih. Demi diseksi embrio. Dokter nih. Oh iya. Nah ini, jadi masa kehamilan itu guys, kita bisa bagi jadi 3 periode kan. Nah, 0 sampai 3 minggu ini kita sebut namanya masa praembrional, preembrionik 0 sampai 3 minggu ya. Nah, 3 sampai 8 minggu ini kita sebut namanya masa embrional. Oke. Nah, yang setelah 8 minggu itu namanya periode fetal. Makanya kita nyebutnya bukan embrio lagi, nyebutnya fetus. Oke. Jadi jangan nyebut embrio umur 20 itu embrio, bukan. Itu udah fetus namanya. Nah, ya, janin, janin. Ini bahasa Indonesia itu mudigah. Pernah dengar mudigah? Bahasa Arab mudughoh, mudughoh. Itu mudigah. Janin itu bahasa Arab tuh. Jim nun nun tuh. Ah, itu. Hmm. Janin itu bahasa Arab, artinya ketutup. Ketutup kan. Makanya kalau ada makhluk yang ketutup nggak bisa kita lihat namanya apa? Jin. Jin ya itu kan. Ketutup. Oh. Ya bahasa Arabnya gitu. Oke, itu nyebutnya kayak gitu ya. Jadi ada embrional, preembrional, embrional sama fetal ya. Nah, yang penting itu di sini di masa embrional ini adalah masanya organogenesis, pembentukan organ tuh ya. Nah, jadi di masa embrional itu fase pembentukan organ. Dia ini di 7 minggu, berarti masuk di mana? Embrional. Berarti itu adalah masa organogenesis. Nah, itu betul. B. Mm-mm. Apanya? Jenis kelamin. Penentuan. Penentuan kan sejak fertilisasi. Oh, oh. Iya tuh. Sperma mana yang masuk, ya itu jenis kelaminnya tuh. Oh, enggak, maksudnya pembentukan kelaminnya Genitalianya. gitu. Oh, sudah 3 minggu ya? Minggu ketiga, bukan sih ingatku. Yang kayak Genitalia. Genitalia embryology. USG. Oh, kalau yang USG bukan ya. Minggu 12 ya. Oh ini, 12 minggu. Udah fetal. Udah selesai bikin settingnya.
tinggal gedeinnya kan. Berarti 3 sampai 8 itu embriologi. Iya, proses embriogenes, ya masa embrional, sedang organogenesis. Nah, ini penting. Kalau misalkan ada cedera yang terjadinya di sini, berarti yang terganggu adalah proses pembentukan organnya. Ibu. Kena infeksi misalkan. Atau ibunya tahu-tahu minum alkohol. Iya, kenanya di situ. Nah, jadi anaknya bisa cacat gitu kan. Infeksi rubella misalkan di minggu ke situ. Bisa Down syndrome. Mungkin aku belum baca ke sana. Kamu tahu ini. Nah, bisa aneh-aneh lah kelainannya. Kadang emang lagi bikin organ gitu kan. Nah, kalau nanti selama organnya, makanya resikonya paling tinggi kan untuk gangguan organnya. Semakin dia tua, kemungkinan gangguan organnya semakin kecil karena udah lebih matang. Setting dasarnya udah jadi gitu ya. Ya paling organnya kurang besar gitu ya. Atau organnya ukurannya nggak maksimal gitu ya. Itu lebih enteng lah kelainan. Loh, kalau kelainannya di awal gimana? Kan lebih parah ya toh. Ya, nggak apa-apa. Kalau bukan nggak apa-apa sih. Organnya nggak akan terganggu. Kalau di sini tuh mikirnya bukan organnya bagus atau enggak, itu embrio bisa hidup atau enggak, gitu ya. Jadi kalau kenanya di sini ya itu embrionya bisa mati gitu ya, atau keguguran, gitu. Ya itu makanya periode letal gitu ya. Contoh fertilisasi itu minggu ke berapa? Minggu ke nol kan? Ya awal penghitungannya itu kan di fertilisasi itu. Contoh yang masuk itu 2 sperma gitu. Kelainan tuh ini. Jadi berapa kromosomnya? 69 gitu kan. Berarti itu terjadinya di minggu nol, bahkan belum minggu pertama tuh. Berarti nanti anaknya nggak akan hidup, bahkan bikin organ aja nggak perlu. Nanti dia akan keluar jadi hamil anggur gitu kan. Jadi nggak jadi embrio, jadi udah mati duluan. Ini kita sudah bukan. Apa? Apanya? Gugur berarti langsung keluar. Iya, keluar. Kita sebut abortus gugur tuh kalau kurang dari 20 minggu. Ketahuannya paling di minggu keempat, Berarti minggu ke gugur keluar sendiri dulu. Atau bisa. perlu dikeluarkan. Atau perlu kita kuret, kita keluarin. Udah nggak di itu kan, nggak dikeluarkan. Itu kan isinya trophoblast toh. Tak kira tetap belum Dia sebagian. kan nempel di uterusnya. Tadi trophoblast apa kerjaannya? Cari pembuluh darahnya ibu kan, buat dimakan toh. Ya bayangin tuh, trophoblast semua isinya. Apa yang terjadi sama uterusnya ibu? Jadi grogotin sama trophoblastnya kan. Makanya cepetan kita keluarin aja tuh si apa namanya hamil anggur tuh. Nah, jadi periode letal itu di pra embrional. Hmm. Ini berarti periode embrional itu usia 3 sampai 8 minggu. Oke. Nah, kalau jawaban D gimana? Itu aku nggak setuju. Kenapa? Karena epiblasan hipoblas itu ada di minggu ke-2. Nih, hasilnya minggu pertama itu apa, guys? Hasilnya perkembangan embrio minggu pertama. Blastokis toh. Jadi blastokis. Blastokis itu ada 2 kelompok sel toh. Outer cell mass, trophoblast, sama inner cell mass, embryoblast, gitu kan. Ini ada berapa kelompok embryoblastnya di sini? Baru satu kan? Kita nyebutnya cuma embryoblast gitu toh kan. Nah, nanti di perkembangan minggu ke-2 itu si embryoblast itu akan berkembang jadi epiblast sama hipoblast. Ya. Kayak gini. Jadi embryoblast itu kan cuma satu kelompok gitu kan, nggak jelas mana yang luar mana yang dalam gitu tuh, kan masih gerombol semua gitu kan. Nah, pas udah seminggu lewat atau masuk minggu ke-2 ya, itu mereka udah jadi lebih banyak gitu. Jadi yang bagian bawah ini namanya epiblast ya, yang bagian kuning ini namanya hipoblast. Jadi epiblast hipoblast itu di minggu ke-2. Nah ini dia bilang minggu ke-7, yo masih jauh. Udah kelewat gitu ya, minggu keduanya udah kelewat.
Makanya aku nggak setuju sama jawaban ini. Eh, gimana ngilangin kuningnya? Lu malah hilang semua. Tidak. Stabil. Nah, soalnya ini tadi file PDF tak bikin Word jadi konversinya jadi aneh-aneh. Kalau Periode itu tadi umur berapa? Tidak. Lebih dari 8 minggu kan? Mm-mm. Jadi ini yang lebih dari 8 minggu ini minggu kedua. Embrio blast minggu ke berapa berarti? Lebih lebih awal apa lebih lanjut dari epiblast? Lebih awal itu akhir minggu pertama kan? Minggu satu. yang itu 8 minggu kenapa? Setelah 8 minggu. Minggu ke-8 tuh masih embrio katanya. Ini kan periode fetal. Oh, kayaknya gambar ini tak taruh sini aja ya. Yoket ngomongnya kemana-mana ya. Ada fisiologinya, ada embriologinya. Kalau minggu 8 ya masih embrional. Hari pertama minggu 9, nah itu fetal. Berarti kalau yang kira dia orang, Hah? oh yang kira itu pingsan. Embrioblas. Mm-mm. Embrioblas itu di minggu pertama kan. Tadi loh sebelum kebentuk epiblas hipoblas, namanya apa? Embrioblas. Nah itu berarti lebih awal dibandingkan epihipo ya kan. Nah, itu namanya embrioblas. Hmm. Ini slideku waktu kuliah S2. Ini profesor yang ngajar nih. Enggak, embriologi. Beliau luas banget ilmunya. Kemana-mana. Hmm. Keren. Tapi yang apa? Ada kelamin kalau di USG itu 12. 12. Berarti kelamin itu nggak masuk ke garis ya? Kalau yang apa lagi ke garis ya? Nah, Nggak masuk itu. lu yo pasti masuk dong. Yang ini dalam Hmm, bentar. Apa itu namanya? Genital tubercle. Jadi, genitalia kita tuh nggak keluar tahu-tahu keluar blung. Bisa 12 minggu itu enggak. Tapi kan mulai awal. Ya, awalnya pasti dalam bentuk ini. Lah, ini di minggu ke-8 tuh mulai, Bidi. itu yang Cuma nek bawa USG di sini, tahu nggak tuh cowok atau cewek? Iya nggak tahu. Semua kan jadi cewek. Gitu. Nah, itu nanti baru kelihatan tuh paling minggu ke ya tadi 12 13. Apakah genet kalau dia itu gimana tadi? Kalau terdeteksi di minggu ke nah, kan 11, sebenarnya minggu 12. nah, Berarti berarti nggak ada periode ya embrionalnya. organ itu tidak ada yang apa membentuk kelamin itu maksudnya. Paham Nah, nggak? Kelamin ini tidak termasuk organ gitu loh. oh ya, Jawabannya terdeteksinya di minggu ke 12, tapi organogenesisnya tetap sebelum minggu ke 8. Tapi bisa dilihat dari WSP kan minggu 13 14 jadi ya. baru matang. Baru kelihatan bisa dibedain. Oh ini penis nih, gitu ya. Makanya nggak mungkin orang gender reveal di minggu ke-6 gitu ya. Tuh. Ya semua masih kayak gini, genital tubercle. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tanya aja. Yang di rumah ada pertanyaan nggak? Seru banget nih yang di kelas. Berlibur ke Bandung. Kedinginan. Kedinginan. Kecilin. Lanjut. Seorang wanita memiliki bayi kembar, yaitu laki satu dan perempuan. Kondisi apa yang mungkin terjadi?
Apa yang sama, apa yang beda? Sifat kepribadian sama, golongan darahnya beda, jenis kromosom seks sama, jumlah kromosom seks beda. Eh, yang beda itu jenis kromosom seksnya. Kalau jumlahnya ya tetap dua. Nah, iya, XX ya jadi Klinefelter. Kalau Lu mana tadi ya? Oh enggak, aku masukin gambarnya. jumlah kromosom X gitu. Ya, jumlah kromosom X-nya mungkin beda. Jelas beda ya. Kan satu laki satu perempuan toh. Apa itu monozigotic versus dizygotic twins dulu. Jadi kalau kembar itu kan ada dua macam toh. Kembar yang monozigot itu berarti asalnya dari satu zigot, nih kan. Yang identik. Ini identik. Kenapa? Karena kromosomnya itu jelas sama, termasuk kromosom seksnya kan. XY misalkan. Jadi dia akan membelah terus jadi dua embrio yang beda. Padahal munculnya dari satu zigot yang sama kan. Padahal kan penyusunan kromosom itu di fase apa? Fase zigotnya loh. Berarti kalau zigotnya sama, berarti hasil embrionya ini jelas sama. Kalau ini laki, ya ini mesti laki gitu kan. Ya toh. Nggak mungkin ini laki satunya perempuan. Kromosom Y-nya lupa direplikasi gitu. Enggak kan. Nah, kasusnya pasien kita ini, yang ini dizigotik. Jadi ada dua ovum, difertilisasi dua sperma yang beda, jadilah dua embrio yang beda tuh ya. Jadi bisa aja ini yang fertilisasi kromosom X kan, jadi XX tuh ya. Yang ini fertilisasi kromosom Y, jadinya XY gitu ya. Nah, kasusnya si pasien ini, tuh mana tadi? Nomor berapa Rek, tadi? Oh ini, yang beda siapa? Yang sama apanya? Jenis kromosom seksnya sama, yo enggak. Satu laki perempuan kan pasti beda. Jumlah kromosom seksnya beda, ya enggak tetap dua kan? XX sama XY kan ya. Jumlah kromosom autosom beda, yo enggak. Sama-sama tetap empat empat gitu. Tapi itu udah dijelaskan apa Wah, itu. Kan kalau promosinya dua kan berarti normal. Kalau nggak normal kan bisa lebih dari dua atau kurang. Lebih dari dua kan Pak? ada nggak info bayinya nggak normal? Enggak ada, berarti anggapannya Berarti asumsinya adalah normal ya. Ya kan? Oh, ya kan? Info. Nah, sifat kepribadiannya sama. Iya, ya beda banget. Orang monozigot aja bisa beda. Golongan darahnya beda, ya bisa kan? Bisa nggak beda? bisa ada beda sih tuh. Iya betul, beda zigot. Misal bapaknya itu golongan darahnya AB itu kan. Berarti kromosomnya bapak ini adalah ada yang XIA, kan gennya itu IA IB loh genotipnya ya. Kalau dia bikin kromosom, dia bikin gamet, ada sperma yang bawa IA, ada sperma yang bawa IB gitu ya. Nah, ini kan misalkan IA, ini IB gitu ya. Asumsinya ibunya sama ya. Istrinya satu aja ya kan. Contoh ibunya golongan darahnya O misalkan tuh. Itu bukan disigotik, itu dua istri yang beda. Di sini istri. Nggak canda itu tadi. Jadi kalau bapaknya IA, ibunya O, berarti anaknya mesti A gitu kan ya. Ini anak golongan darah A. Kalau spermanya B, berarti ini jadi anak yang golongan darah B. Golongan darahnya bisa beda, gitu ya. Berarti kalau kalanya dari bawah. Oh itu Pak, supaya nyamuk itu bener. Aku belum baca penelitian ilmiahnya sih. Iya, iya, iya. Katanya gitu, tapi aku belum baca penelitian ilmiahnya. Aku nggak berani konfirmasi. Ya coba aja. Berarti Nah, ini Iya,
Karena sejak ini kan, kalau monozigot itu masuknya itu IA misalkan, ibunya O kan, berarti embrio ini pasti golongan darahnya A. Pas dia belah dua, ya ini jadi golongan darah A, ini golongan darah A. yang kalau A-nya A, yang B A-nya dari apa aja, terus Kita pakai ini Ini nggak? pakai persilangan Mendel biasa. terus cari terus mentalnya Oh, tiga banding Kan belum ikut tabelnya. Ini per berapa jadi ya kita hitung aja nih skenario ini ya. Si bapak, nih deh, si bapak golongan darahnya AB, si ibu golongan darahnya O. Berarti itu kan I kecil toh. Iya. Berarti kemungkinan anaknya apa aja? 50% golongan darahnya A, karena ini pasti dapat I kecil resesif dari ibunya toh. Ini kan. Berarti 50% anaknya itu golongan darah A, 50% anaknya darah B gitu kan. Iya. Kalau anaknya ternyata keluar golongan darah O, bapaknya nggak mungkin karena bapaknya AB. Nah, berarti dia pasti dapat gen resesif dari ya itu. Visual. Kecuali bapaknya A atau B kan ya. Kalau bapaknya A kan masih ada yang homozigot kemungkinannya, atau bapaknya itu A tapi heterozigot kan. Nah, ini masih mungkin. Tapi ini bapaknya AB. aku selalu selalu berubah. AB selalu heterozigot. Kalau dia muncul homozigot resesif, ya kita harus cari ini populasi gen dari mana. Kamu sih beneran sih gimana Oh, itu kan homozigot resesif toh. Gennya gen resesif dua-duanya toh. Itu persilangan Mendel biasa kok. Berapa kemungkinannya pasangan ini keluar golongan darah O anaknya? Wow. Ya nol. Ya gitu aja. Nah, kalau eh, tadi istrinya apa namanya Istrinya O. bosnya oh Hmm. oh iya Kamu kenal istrinya? istrinya oh bawahnya AB AB. Nggak mungkin dong keluar anaknya O. oh berarti anaknya kalau nggak A nggak B Nah, nggak ada AB nggak ada. Misalkan AB yo, A-nya dapat dari bapak, lebihnya dapat dari mana? Nah, mungkin ibu keduanya. Gitu. berarti nanti anaknya kalau semisal golongan darahnya A berarti A ya terus terus Ya, A-nya pasti terus kalau ikutnya. B ya terus terus Ya, betul. apa yang jadi oh iya boleh ya nama Hmm. Ya, sip, sip. Nanti ya. Kayaknya tak masukin gambarnya. Kadang monozigot bisa beda kampus. Temenku itu hang tua kan, kembarannya itu di UNER. Mereka kembar monozigot. Mirip banget. Kadang aku salah manggil adiknya ini kakaknya. Loh bukan, aku yang UNER. kalau kalau punya suami terus kan iya Yo, kayak gitu. Ini bisa beda kalau tangannya. Oh enggak, ini temenku cowok. ya punya istri berarti Oh iya. Enggak, ternyata beda kok. Lama-lama habis 4 tahunan temenan itu, oh beda ternyata. Kelihatan beda. Ya mungkin belum kebiasa. Seru tuh, gambar monozigot. udah panas Udah Udah. panas ya. Udah bagus. Udah mulai. Kalau mau panas proyektornya diputer. Ibu yang baru melahirkan dan sedang menyusui akan terjadi kontrasepsi alami. Apa yang menyebabkan hal ini? Ah, Stabil. Oh. ya, ibu yang lagi menyusui itu dia akan seakan-akan pakai KB kan. Kenapa? Jawabannya karena hormon. Untuk menyusui perlu hormon apa guys? Ini P apa? Eh, Depannya P. ya prolaktin, misalnya. PRL kan. Prolaktin ini ternyata dia feedback negatif buat GnRH, ya. Buat GnRH.
gonadotropin releasing hormone. Kalau gen RH-nya turun, ya otomatis FSH sama LH-nya nggak keluar toh. Nah, kalau FSH nggak keluar, ada pematangan folikel nggak? Tidak. Nggak ada. Kalau LH nggak keluar, apa efeknya? Tadi apa LH efeknya? Tidak ovulasi. Nah, berarti folikel nggak terbentuk, ovulasi nggak terjadi. Mungkin nggak dia hamil. Nah, Ya, selama prolaktin yang cukup tinggi, ya dia nggak akan hamil. kontrasepsi gimana? Kontra itu melawan. Konsepsi itu hamil. Jadi apapun yang mencegah kehamilan itu kita sebut namanya kontrasepsi. KB kali. Hmm. Termasuk menyusui. Menyusui itu juga salah satu bentuk Oh iya, iya, sama. kontrasepsi. Tuhan adil kan? Itu urusin dulu anakmu baru lahir, tetein dulu, katanya. Jangan ambil dulu. Itu karena apa? Karena Ya karena prolaktinnya naik waktu menyusui kan. Hmm. kalau ada kakak selisihnya setahun itu berarti gimana? Nah berarti prolaktinnya nggak cukup naik tinggi sehingga feedback negatifnya jadi berkurang. Nggak disusui. Iya, atau nggak menyusui. Oh, Pakai susu formula. nah, Heeh. Susu ibu. nah, Bisa kan? kalau susu. Pakai air susu ibu lain. Iya, surrogate mother. Apa itu? Ibu persusuan. Bisa. Disusuin ke perempuan lain. Jadi ada saudara saudara persusuan. Hmm. Kalau selama kan ngaruh apa? Ya ini lewat jalurnya dopaminnya. Ntar. Untuk kamu yang terlalu teliti, ya ini tak tambahin dopamin. Lewat jalurnya dopamin. Jalur doang ya. Jalurnya GnRH, sorry. Mhm. Ya, prolaktin itu ngeblok GnRH. Ngeblok hipotalamus kan. Ya loh. Simulate prolaktin mensimulasi hipotalamus untuk bikin dopamin, ya kan. Dopamin ini mencegah pengeluarannya hormon-hormon tadi itu, FSH sama LH itu. Hmm. Nah, berarti menyusui terus itu bisa. Bisa, asal dopaminnya kamu blok. Enggak apa kayak dalam virus kan kalau berarti menyusui itu kan sudah kalau nggak ada yang menyusul itu Hmm. kan ada yang menyusul terus itu berarti Ya suntik aja prolaktin atau blok aja dopaminnya. Ini nanti yang lucu itu, bukan lucu sih. Tahu pasien skizofrenia, ODGJ yang jalan-jalan di pinggir jalan itu, tahu kan? Skizofrenia. Nah itu ternyata otaknya kebanyakan dopamin gitu kan. Makanya nggak bisa tidur, ngomong terus gitu kan. Aktif banget otaknya kan. Obatnya apa? Obatnya kita kasih obat buat ngeblok dopamin. Obat untuk ngeblok dopamin. Dopamin itu yang nyetop prolaktin. Berarti kalau dopaminnya kamu blok, prolaktinnya naik. Efek sampingnya adalah laktasi. menyusui. Heeh. Oh, Atau ginekomastia. tambah bisa. Cowok sama menyusui. Ada kelenjarnya kan, cuman nggak banyak. Oh, Apa itu antipsychotic drugs, side effects lactation. berarti kalau kayak sama stres itu ketinggian doang ya. Ketinggian neurotransmitter yang bikin aktif. Jadi, mau kan? Ini kan. Heeh. Kalau hati justru sih Udah cocok. Nih, antipsychotic itu obat obatnya skizofrenia itu namanya antipsikotik ya. Can lead to galaktorea. Ngeluarin ASI padahal nggak habis melahirkan. Ya, otomatis pada perempuan. Lebih gampangnya. Kalau kamu ngeluarin feses cair namanya apa? Ya, bahasa medisnya diarea dengan diare loh. Kalau ngeluarin ASI namanya galaktore.
Berapa Nih, tahun ada hubungan? hmm? Buktinya Nggak, Korea. Korea itu ngeluarin sesuatu. Oh, ini belum tentu, ya kayak gitulah. Cuman hati-hati kalau ngasih obat antipsikotik ke pasien perempuan, bisa juga dia keluar ASI-nya tahu-tahu. Nah, penyebabnya berarti penurunan kadar estrogennya, ya betul ya. Estrogen. Oh iya betul, lewat FSH-LH dulu ya. Bukan. Alprazolam itu golongan lain. kesulitan ada. Tidak. Nanti kita belajar di farmakologi. Farmasi itu Kalau estrogen, kalau estrogen waktu ini apa ya? Hah? Kalau estrogen Ah, waktu ini ya. dia kayak gimana? Ya kalau FSH-LH tidak turun, nggak keluar. Ya pasti estrogennya nggak keluar kan. Tadi ingat nggak yang bikin estrogen itu siapa? Bikin estrogen. oh, FSH. Nah, yang merangsang pembentukan estrogen itu FSH kan, lewat folikelnya ovarium toh. Nah, kalau FSH-nya nggak keluar, keluar nggak estrogennya? Enggak. Ya enggak. Nah, kayak gitu aja. Bisa toh? Nah, itu efeknya ya. Karena peningkatan hormon prolaktin untuk bikin turun FSH. Oke. Seorang laki-laki datang ke dokter untuk kontrol pasca pengangkatan hipofisis. Laki-laki habis mengangkat hipofisis. Dokter menyarankan menyuntik HCG rutin. Dampak dari suntik HCG ini adalah HCG. HCG itu apa? Tadi yang hormon di plasenta. Hormonnya perempuan kan itu harusnya ya. Hormonnya korion. Korion itu hormonnya plasenta ya. Tapi ini laki-laki disuntik HCG. Buat apa kira-kira? HCG itu apa singkatannya? Chorionic gonadotropin toh. Namanya aja gonadotropin. Nah, berarti artinya apa? Merangsang gonad. Gonadnya laki-laki apa, guys? Testis toh. Kalau gonadnya perempuan, ovarium, gitu kan. Nah, berarti mirip sama hormon apa tuh? Gonadotropin itu yang merangsang ovarium. FSH dan LH toh. Ya, berarti FSH LH ini juga gonadotropin, cuman bukan dari korion. Itu yang dari hipofisis kan. Dan ini disuntik gonadotropin dari buatan. Ya. Jadi tujuannya apa? Ya karena disuntik gonadotropin, tujuannya supaya normal gonadnya. Jadi ini betul, spermatogenesisnya normal dan steroidogenesisnya normal. Mm-mm. Ngerti nggak ceritanya ini? hipofisis diangkat. Iya, dioperasi, diangkat keluar, dipotong keluar. Ada tumornya misalkan. Itu tidak ada pengeluaran apa? Enggak, hipofisis nggak terlibat dalam mikir kayaknya. Kayaknya loh ya. Biasanya lobus frontal yang ngurusin mikir. Nih, misalkan pasien itu tumor di hipofisisnya itu. Oh, ini tumor. Udah. Ya kan kita potong tuh. Masalahnya hipofisis itu apa tugasnya dia? Tadi, genera dari hipotalamus. Hipofisis itu bikin FSHLH. Nah, GNRH absis. Berarti kalau pasien ini tumor hipofisis terus dioperasi hipofisisnya, yang kamu perkirakan akan hilang hormon apa? FSHLH, gonadotropinnya toh. Makanya pasien ini kita suntikin gonadotropin dari luar untuk gantiin FSH sama LH-nya itu. Suntikinlah HCG tadi. Nah, supaya apa? Supaya tesisnya terangsang untuk bikin testosteron sama untuk bikin spermatozoanya lagi itu kan ya. Ngerti gak? Karena hormon aslinya hilang,
kamu kasih hormon buatannya biar testisnya tetap berfungsi ya. Kalau ini hilang, lah diem aja testisnya ya. Gak bikin hormon, gak bikin sperma. Wah, rutin beberapa bulan kali kayaknya. Ya ini tujuannya ya, biar jenisnya normal dan steroidogenesisnya juga normal. Hmm, oke. E-nya mana? Oh, karena gede banget. Duh, yuk. Ini 40. Pria pengidap akondroplasia. Bertanya ke dokter, kira-kira keturunannya bisa berdampak atau tidak? Apa jawaban yang tepat untuk pria itu? Kelainan tidak menurun. Hanya kepada anak perempuan. Ini berarti kita harus tahu apa pola pewarisannya akondroplasia kan? Pola pewarisannya apa akondroplasia itu? Autosomal resesif, multifaktorial disease, kok PKS? Kayak gitu. Yang dari pendek itu apa sih? Ah, Yang lo? yang cebol itu akondroplasia. Ini gitu. Oh. Nah, dokter ini bilang Kayak ucok baba tuh loh. Tahu tahu masih juga. mau tahu ya. Apa ya? Nah ini akondroplasia. Soalnya tulangnya gagal memanjang gitu. Makanya dia pendek. Tapi kepalanya tetap tumbuh besar gitu ya. Makanya proporsi gitu. Anaknya nggak sih? Iya, ekstremitasnya nggak tumbuh. Nah, kita harus tahu ini inheritance pattern-nya. Ini autosomal resesif apa? Oh, dominan ya. Autosomal dominan. Kelainan tidak menurun, ya salah ya. Ini gennya dominan ya. Kelainan diturunkan hanya kepada anak perempuan. Nah, karena dia itu autosomal, jadi dia nggak ada perbedaan jenis kelamin kan. Laki atau perempuan kemungkinannya sama. Bukan kemungkinan kena, tapi kemungkinan kenanya sama. Ya, kalau kayak hemofilia itu bisa nggak kena kedua jenis kelamin? Bisa, bisa kena dua-duanya, tapi kemungkinannya laki-laki lebih besar daripada perempuan. Nanti tak Kalau jelasin. perempuan soalnya Enggak, enggak letal juga. Jadi itu mitos yang waktu kita sekolah itu. enggak sih. Enggak. Cuman kalau mens jadi heboh ya kan. Enggak. Ya itu gunanya kita biar jangan sampai pasien yang meninggal. Kelainan diwariskan ke cucunya. Iya bisa sih, tapi oh kejauhan. Masih ngomongin anaknya kan ini. Salah benar makanya perempuan metal itu salah. Hmm, enggak salah, itu bukan gen letter. Perbandingan keturunan anak perempuan dan laki-laki sama. Ya ini yang betul ya, karena dia autosomal. Nah, ngomongin tentang female hemofilia, itu bisa. Kalau main ribut memang ini. Apa? Oh, Kalau men, iya, iya heboh karena darahnya susah membeku. Nah itu menstruasinya yang tadinya paling berapa 7 hari gitu kan, itu bisa sampai lebih panjang. Atau mensnya banyak banget. terus aku buku kita nggak bisa membuku. Bisa, Oh, tapi susah gitu ya. mati loh. Enggak. Survival rate, coba kita lihat. Itu, high survival rate similar to general population. Bisa diobatin kok guys. Kok
Ya kapan dan juga Berubah. oh Iya. berubah ya. Oh enggak, ya namanya ilmu kan tetap bisa berubah kan, berkembang. Itu masalahnya pasien hemofila itu apa sih? Ini tak kasih tahu ya. Nanti di faal kita belajar tentang hemus, bukan coagulation. Coagulation cascade. Nanti kamu kenal nih cerita tentang pembekuan darah itu kan. Ada banyak protein tuh terlibat di situ. Kita kasih nomor kan. Faktor 11, faktor 9, faktor 8 itu kan. Ini kalau hilang, berarti dia akan lebih susah membekunya ya toh. Soalnya jalurnya di bawah masih banyak tuh. Kalau ini hilang, berarti dia lebih sulit membeku. Lah kalau orang hilang faktor 9-nya gimana? Ya suntik aja faktor 9 dari luar, kan? Kalau hilang faktor 8-nya, suntikin aja faktor 8 dari luar. Ya jadi pasti bisa lah kita tolong. Ya ditegain diagnosisnya dulu. Itu hemofilia beneran bukan? Hmm. Jangan-jangan leukemia. Tambah parah sih. Nah itu, jadi kita itu bisa bantuin, kita bisa nolongin pasien kayak gitu. Apa itu namanya? Faktor 8 injection. Nah ini obatnya. Bisa bro, nggak langsung mati. Rutin pengobatan. Bukannya minum, disuntik. Disuntik. Kok aku lansia kalau kayak suami istri ya sama-sama mengidap, anaknya bisa kemungkinan enggak akan lansia. Ah, bisa. Ya pasti, pasti gede banget kemungkinannya. Akondroplasia pedigree. Harus tinggi. Iya. Iya, ada Oh iya, usulnya. anak. Ini ya, kalau pasien itu akondroplasia nih, bahkan nikah sama orang normal aja, anaknya akondroplasia, gitu kan? Apalagi sesama akondroplasia dia nikah lagi, nikah gitu ya. Ya kemungkinan besar anaknya akan akondroplasia. Bisa ada kemungkinan anaknya itu normal, tapi kecil. Soalnya gennya ini gen dominan. Tahu kan bedanya gen dominan sama gen resesif? Yang penting kan Yang mana? tangan atas. Ini. Ya ini pasangan lain. Ini kakeknya ini loh, Yang ibunya, bisa bisa Jadi kan tiga. ibunya anak cewek. pasangan. Ya pasangan ini punya anak tiga misalnya. Oh, Ini loh mereka kawin ini. Jadi karena autosomal dominan itu tiap generasi itu berpeluang keluar penyakitnya, gitu kan. Kalau autosomal resesif kan enggak ada peluang skip generation kan. Bapaknya hemofilia, kakeknya hemofilia, bapaknya enggak, anaknya hemofilia lagi, cucunya bisa juga kayak gitu. Oke, ya wis. Aku pause dulu ada pertanyaan. Nah, ini aku ingetin lagi ya, beda sama yang X-link. Kalau yang X-link itu ada perbedaan jenis kelamin kan. Contoh yang hemofilia itu, ini misalkan mau bapaknya apa anaknya dulu, ibunya dulu yang kena. Itu kan bapaknya. Kebanyakan kan laki-laki toh. Jadi XH kecil dan Y gitu kan. Nikah sama perempuan yang normal misalkan. Ini kan. Nah, berarti semua anak laki-lakinya akan jadi anak yang normal gitu kan ya. XH besar, Y gitu kan. Anak perempuannya akan jadi Benar, resesif. carrier ya kan. Karena heterozigot kan. Nah, coba kalau ibunya ternyata itu carrier ya. Ini XH kecil tuh ya. Nah, berarti anak laki-lakinya bisa sehat, gitu kan? Atau bisa kena hemofilia. Bisa nggak dia carrier? Nggak bisa, karena X-nya cuma satu laki-laki kan. Nah, berarti dia nggak ada carrier. Nah, kalau yang kayak gitu ya, berarti di sini resikonya jadi beda ya.
Bisa nggak sih perempuan itu dia jadi apa namanya? Bisa nggak dia dapat anak perempuan yang hemofilia? Bisa nggak pasangan ini dapat perempuan yang hemofilia? Bisa. Ya Bisa. bisa, karena ini kan, karena X kecil, sama X kecil kan. Dan Nah, anak perempuan normalnya malah nggak ada, betul. Karena ini minimal dia carrier kan. Nah, kayak gitu. Berarti kalau ditanyain berapa kemungkinan anak laki-lakinya hemofilia, 25%. anak laki-laki kan kemungkinannya ini toh. Berarti ya 50%, ya kan? Nah, berapa peluang anak perempuannya hemofilia? yang kecil itu 25. Yang kecil itu yang sakit. Berarti berapa anak 25. ini aja kan? Pilihan lainnya kan dia carrier ya. Berarti ya 50%. 50% dari anak perempuannya itu kena hemofilia gitu kan. Kalau nah, kalau X yang besar dia itu X besar Y. Ini kan laki-laki normal. Ini laki-laki yang hemofilia katanya. Kalau pertanyaannya berapa anak perempuannya yang normal homozigot, nol tuh ya. Berarti anak perempuan itu 50% hemofili, 50% carrier katanya. Nah, kayak gitu. Jadi ada beda peluang jenis kelaminnya itu. Itu cirinya kalau dia itu X-link penyakitnya atau yang Y-link terkait Y. Nah, itu. Selama dia autosomal, resiko laki sama perempuannya sama. tadi gimana kan yang X besar dia itu kan normal. Ini normal. Tapi kok yang laki-laki kok sebenarnya karena diambil dari laki-laki yang bukan Iya. heteros. Kalau punya anak laki-laki kan kemungkinannya dia normal atau sakit gitu. Kalau Berarti 50-50 kan? Heeh. kalau cuma laki-laki. Kalau cuma laki-laki dia mau berdua. Ya. Heeh. Kalau Enggak. semua lebih dibanding. Kalau yang Y-link, yang terkait Y, berarti yang kenanya hanya bisa di laki-laki gitu kan ya. Perempuan resiko penyakitnya berapa? Nol. Karena nggak ada Y-nya. Nah gitu. Apa itu yang Y-link tuh? Werewolf ya. Werewolf syndrome. Wih. Ini hipertrikosis. Itu laki-laki toh. Nah itu kok kayak cewek. Ini apa? Ada yang sporadik. Oh. ini kalau dicukur Kalau dicukur, Hmm. ada nggak ya? Shave. Oh ada. Ya, jadi normal. Tapi itu kali sih. Yang dijual. Iya, ya tumbuh lagi. Namanya rambut. Apa? lebih dari sini. Di wax. Terima kasih. Namanya Ya bayangin semukanya kamu waxing yo sakit. bayi kan. Nah, itulah joketnya. Yang di lapangan saya. Nah, itu